Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan siam, termasuk keutamaan siam sunat. Hadis nomor 700. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yaumi an wajhin nar sab'ina kharifan. Muttafaqun alaih wa lafdhu li muslimin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, walaupun namanya Abi Sa'id itu masih muda dan hidup sampai pada zaman Umar yang terkenalnya. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman, tidak ada seorang pun hamba yang saum pada suatu hari, fi sabilillah, di sabilillah, illa ba'adallahu, kecuali Allah jauhkan bidzalika yaumi, dengan saum pada hari itu, an wajhihi, dari jauhkan, wajhi itu wajahnya, an-naru, api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Kalau di sini artinya harus terjemahkan lagi. Barang siapa saum sehari waktu berjihad di jalan Allah, tak dapat tiada Allah jauhkan dengan sebab hari itu akan api neraka daripada dirinya. Jadi di sini artinya tidak ada seorang hamba pun yang saum satu hari di jalan Allah, pada jihad di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan saum itu dari wajahnya api neraka selama atau sejauh 70 tahun. Hadis ini sahih. Di sini yang dimaksud adalah saum sunat. Kalau saum Ramadan itu sudah jelas kebaikannya. Dan di sini menunjukkan bahwa ibadah saum itu bisa, dengan ibadah saum itu dapat melaksanakan ibadah yang lainnya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu harus fokus itu khusyuk. Tidak bisa sambil sholat
bari ninun gitu nya. Bari naon deui? Pan aya dina waktu salat teh. Geus salat ngaganggu wae teh HP. Digitukeun heula. Salat heula. Gitu. Batal atuh. Abdi mah teu nyarios ngan WA unggul tek ngetik gitu. Sami wae teh. Artinya suatu harus fokus. Sedekah juga, nah sedekah sebetulnya bisa, tapi harus fokus juga sedekah. Itu kan harus ada doa. Ibadah haji ya bisa juga. Sambil ibadah haji, sambil melaksanakan yang lain. Jadi saat-saat tidak ada doa khusus, ya, saat tidak ada doa khusus, misalnya sedang tawaf, nah, kita bisa menolong orang lain yang terjatuh atau yang harus didorong, tanya, ayeuna mah teu kedah didorong, ayeuna mah naik karena motor, dikit motor listrik, juga seperti permainan anak-anak itu. Nah itu ku remote ente ku ieu jadi kira gitu go-kart. Nah begitulah. Jadi eta mah khusus 60 tahun ke atas, anak muda tidak boleh. Atau ketika di Mina ya. Ketika di Mina kita kan istilahnya di Mina itu pada tanggal 8 tidak ada pekerjaan. Kita masih bisa melaksanakan ibadah yang lain seperti sedekah. Nah, yang paling banyak kesempatan double ya ibadah siam juga ibadah yang lain. Itu siam itu bisa bahkan bisa full. Misalnya kita saum, tapi dapat juga melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat duhur, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Nah itu saum. Karena itu keutamaan saum ini tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kan ada hadisnya. Yang lainnya itu ada diberikan pahalanya, tetapi untuk saum fa'ana ajibihi. Akulah yang akan memberikan pahala. Sebetulnya pahala juga itu semuanya dari Allah. Hanya saja begini contohnya. Ada perlombaan, juara 1 diberikan oleh Pak RW. Si pahala nanti pialanya gitu, hadiahnya. Juara 2 oleh Pak Lurah. Juara 3 tadi oleh Pak RW, juara 2 oleh Pak Lurah, juara 1, nah itu teteh padahal mah gitu itu, tapi itu kehormatan. Wa ana ajibihi, akulah yang akan memberikan pahalanya. Kalau orang yang sholat dapat diketahui, orang yang zakat kan ada transaksi. Orang yang umroh, apalagi hajinya, syukuran segala apa. Nah, orang yang siam itu tidak. Dia mah siam, kelihatannya kumaha, eta lulus tidak bisa. Sebab lulus gitu, padahal dia tergering. Wah, eta mah teh saum. Katingalina jag-jag tidak bisa begitu. Jadi orang yang saum itu tidak dapat dilihat. Walaupun dia makan, wah, itu puasa cerita mah. Padahal dia sedang lupa. Di sini disebutkan ya saum, ya jihad fi sabilillah. Di sini tidak disebutkan jihadnya, pokoknya dalam kurung di sini waktu berjihad di sabilillah. Apakah dia itu sedang berperang tapi tetap melaksanakan ibadah saum. Nah, ini ada double pahala. Dengan siam itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya
Di sini disebut wajahnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada gaya bahasa, di kita juga ada gaya bahasa. Dan gaya bahasa itu ada dua. Jadi ada lafadznya, ada artinya. Oh, di sini termasuk majaz. Kan ada ya dalam bahasa Indonesia juga majaz. Disebut sebagian, maksudnya semuanya. Seperti diharamkan daging babi. Setelah dagingna, gajihna, kulitna, buruna, taina haram terkadang. Ada lagi disebut seluruhnya, yang dimaksud sebagian. Indonesia menang gitu. Padahal menang mah lumayan. Di sini sebut wajah. Wajah itu menunjukkan keseluruhan, seperti wajah tu wajhia, aku hadapkan wajahku. Maksudnya mah hatinya juga menghadap kepada Allah. Semuanya, kecuali yang tidak menghadap kemana? Tongong, bujur, tidak menghadap, memang di belakang. Hanya satu hari disebutkan 70 tahun. Ini 70 tahun hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran disebutkan satu hari hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Yauman indallah, satu hari menurut Allah itu 1000 tahun. Kalau ini disebut 70 tahun, dan kharifan ini diartikan di sini tahun, mungkin saja diartikan jarak. Dan kita sudah tahu ya, kata 7 itu menunjukkan banyak. Kebetulan sama 7 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, dan dalam bahasa Arab itu sama. Kita lihat contoh nama. Orang yang banyak hartanya lebih ke 7 turunan. Ngitung harta lagi pusing. 7 gini. Ya, sini menunjukkan maksudnya tidak akan masuk neraka. Dan tentunya ini ada ibadah-ibadah yang lain. Kan ibadah amal soleh itu harus berdasarkan iman. Tidak bisa diartikan begini, orang ini asal saum saja tapi dia tidak beriman. Oh, tidak bisa. Orang yang berjihad di jalan Allah itu beriman, dan imannya itu kuat. Coba kalau kita sekarang disuruh perang, cara usahanya tipayun cenah. Budak-budak cenah. Padahal kudu nama nu kolot eta teh. Sebab nu kolot mah teh ya tibatan maut nakasur. Ya, sudah tidak produktif, sudah lemah, ya ngarepkeun maut, maut terbuka kesempatan untuk jihad di jalan Allah. Saudara-saudara kita itu sedang berjihad mempertahankan diri. Berjihad mempertahankan diri. Jadi kalau kita berpikir, waduh, jihadnya saum, saya ingin sekali melaksanakan saum pada waktu jihad, tapi ya jihadnya ya teh. Kita tiap minggunya aja jihad teh. Hanya ngaji hari Rabu yang bukan jihad. Karena itu di sini diartikan dalam hadis itu berjihad di jalan Allah, ya, itu dalam suasana perang. Ya kalau tidak perang kita juga berjihad. Ini harus diketahui jika dia meninggal dalam keadaan saum. Kan kita sering dan mencita-citakannya yang mau teh ketika sujud begitu. Ya. Tapi geus beres salat teu maot keneh wae. Saya itu setiap malam
Memang hadisnya juga begitu. Kan ada hadis siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, itu bukunya sudah dibagikan ya, bahkan mungkin sudah lupa dan sudah di mana tuh buku naudzubillah. Apakah perlu dibagi lagi? Itu teh akibat dibagi gratis teh gitu. Ya di mana wae. Di sana disebutkan hadis Bukhari, Muslim, siapa yang berdoa dengan Sayyidul Istighfar pada malam hari, kemudian dia tidur dan dia meninggal sebelum subuh, itu masuk surga. Gampilnya ngan eta geus hudang, aduh hudang deui. Atau pagi-pagi tadi sebetulnya sahur baca Sayyidul Istighfar, kemudian meninggal sebelum sore, dia masuk surga. Karena itu wajib apa ngeta. Nah itu yang kita cita-citakan. Ada kawan-kawan saya yang meninggal sampai 60 lebih, semuanya itu 63. Pada umumnya 57 kalau tidak salah itu yang meninggal waktu tabiah 2015. Waktu tabiah. Asalnya saya merasa untung, wah saya selamat ya, betul cilaka gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka itu sedang memakai kain ihram, sedang mengucapkan tabiah. Itu tanggal 10 kan ada yang bertakbir juga. Kalau kita perhatikan para mujahid yang mempertahankan harta, yang mempertahankan tanahnya, kemudian mereka meninggal, itu untuknya syahid. Sabda Rasulullah, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saya ada yang merampas ya, jadi harta saya dirampas, kemudian saya pertahankan sampai saya mati untuk mempertahankan harta itu, misalnya dibegal gitu. Kata Rasulullah, kamu syahid. Nah tentunya ini bagi orang yang beriman. Kalau saya melawan dan saya bunuh dia, kata Rasulullah, neraka. Dia ke neraka. Nah itu keterangannya ada di risalah ya, di bagian akhir itu dikro. Orang yang berjihad di jalan Allah itu keimanannya kuat. Dan iman ini yang menjadi dasar. Walaupun di sini tidak disebut dia beriman kemudian dia saum, tidak disebut imannya. Tapi dengan kata-kata fi sabilillah itu keimanannya kuat. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diumumkan, ayo perang. Sebab ada orang yang mau menyerang. Jadi tidak boleh sebetulnya kita menyerang orang kafir tanpa sebab. Tanpa sebab. Jadi diizinkan oleh Allah, itu Al-Baqarah 190. Diizinkan oleh Allah itu memerangi apabila diperangi. Tapi kalau kita diumumkan, nah sok kurang perang. Padahal zaman Rasul tidak ada gaji, tidak ada santunan. Kalau menang kemudian paling-paling dari harta rampasan. Itu juga kalau yang diserangnya itu orang-orang kaya. Silahkan kalau dibaca. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memuliakan kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi perangilah oleh kamu orang yang memerangi kamu. Jadi kalau yang tidak memerangi kita mah jangan. Itu orang yang di Palestina itu jangan diambil dari tanggal 7-nya, kan tanggal 7 ya. 7 Oktober itu mereka Hamas itu menyerang. Sebetulnya dari tanggal 1, tanggal 8 sampai tanggal 8 Oktober itu ada
acara upacara di Aqsa itu. Umat Islam tidak boleh masuk di sana, kan acara kemusyrikan, acara-acara Yahudi ngajakeun gitu ta. Tapi yang sampai kepada kita bahwa orang-orang Islam yang menyerang lebih dulu. Nah di sini nanti ya, masih lama kitab jihad. Yang jelas begini, ketika kita melaksanakan ibadah siang, kita harus banyak melaksanakan ibadah yang lainnya. Insya Allah itu akan berlipat pahalanya. Dan di sini disebutkan dijauhkan dari api neraka, tersebut tidak akan masuk neraka. Dijauhkan itu. Seperti jauh saya mah cenah kitu. Kan kadang-kadang kita nyebut jauh. Maksudna teh tong nyeureud naonnya ibu-ibu biasana teh. Pahit tah. Maksudna teh pahit. Jadi banyak gaya bahasa seperti itu. Selanjutnya hadis nomor 701. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqmala siyama syahrin qattu illa ramadhana wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'bana muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Rasulullah. Karena itu diartikan adalah yang paling pas itu dulu, karena itu dulu. Nah, berarti Rasulullah sudah tidak ada. Dan Aisyah bercerita kepada murid-muridnya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum hingga kami menyangka bahwa dia tidak berbuka. Tidak berbuka teh tidak saum. Artinya Rasulullah tidak terlihat saumna teh. Ulamanya kadang-kadang saum teh jahe teh naon Bu? Jagoe itu dua rupa itu. Jahe merah. Juga dikatakan bahwa Rasulullah itu saum. Dikatakan setiap hari saumnya. Nah, itu. Sehingga kami menyangka bahwa beliau terbuka-buka saum nanti. Bisa diartikan juga terbuka-buka teh tekatingali bukana. Kan kita pernah lihat yang kemarin ya, Rasul itu tidur, ketika tidurnya juga diberi makan. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan beliau itu berbuka. Yuftiru itu tidak saum diartikannya, kebalikan dari saum. Tidak saum sehingga kami menyatakan bahwa beliau tidak saum. Yuftiru. Jadi artinya begini, ada kalanya beliau itu saum, ada kalanya tidak saum. Saum itu luka atau luka saum, luka henteu. Tapi kalau saya itu sahur ya, tapi kan bekerja, nah walaupun tidak jihad tapi fisabilillah juga bekerja, ngaji. Ketika ngaji ada nyuguhan, datang ke rumah makan bersama. Wah, cenah siapa mah saum cenahnya ini jag-jag gitu. Asa ulah nyarios moal bohong.
Oh apa teh atuh teh bohong gitu. Da teh aya naroskeun. Buka teh teu gitu. Buka we gitu. Tapi suatu saat dapat diketahui masjidnya terbuka heula. Oh berarti batal teh. Jadi tapi kadang-kadang api-api buka we. Ya menghargai yang lainnya. Keluarga gitu. Itu juga upami anu nyuguhan teh kira-kira jam 11, jam 8 gitu. Tapi kok Ada mewah. Anaknya pokoknya yang tidak ada di rumah. Tapi kalau disuguhan jam 2, jam 3 wah moal itu mah lebar. Tah eta kudu ngarti. Tapi alhamdulillah orang dia mengalartos. Ustaz saum. Oh kiatan cenanya. Saya sedang safar pernah itu. Saum karena ada yang meninggal, orang lain kan masuk, saya tidak masuk restoran gitu. Tapi teu ngarti eta. Tapi anu ngarti cenah ka bumi. Ya, itu. Jadi tapi kalau yang sering ngaji dengan saya itu mengerti. Jadi ada kalanya disebut saum, Rasul saum tidak? Nampaknya tidak. Apakah Rasul tidak saum? Sepertinya beliau saum. Jadi tidak diketahui. Tapi maksud yang lain, maksudnya begini. Dalam 1 bulan itu ada saumnya, ada tidak saumnya. Kan dalam hadis yang terkenal Bukhari itu. Kita sudah bahas itu. Datang 3 orang yang penasaran dengan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kurang ibadahnya katanya. Tara saum unggal dinten. Kemudian mereka datang kepada istri-istri Rasulullah. Bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumah? Kemudian diceritakan oleh istrinya, diantaranya oleh Aisyah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketiga orang ini, yang sebut orang atau rombongan ini ya, antara 3 sampai 9, tapi yang bicara 3 orang. Rasulullah SAW itu kurang ibadahnya. Sebab beliau sudah diampuni dosanya dan sudah dijamin masuk surga. Bahkan surganya juga surga tertinggi, termewah. Firdaus. Kalau begitu saya akan sholat. Selalu diceritakan Rasulullah sholat, tidur. Saya akan sholat sepanjang malam. Apakah mungkin rokaatnya banyak atau bacaannya panjang? Kata seorang lagi, saya akan saum setiap hari. Ingin mengejar apa yang didapatkan oleh Rasulullah. Yang satu lagi, saya tidak akan menikah. Sebab istri itu penggoda ibadah. Itu tambahan di abdi. Tapi dia kehartosna gitu. Ternyata Rasulullah SAW itu ada di rumah. Dan itu kan pakai hijab. Ya. Kalau Aisyah atau istri Rasul itu bicara itu miwaroi, jadi belakang hijab. Rasulullah keluar. Kamu yang mengatakan begini begitu. Nah, kata Rasulullah, siapa yang lebih tahu tentang urusan agama kecuali aku? Sebab beliau bukan sombong, ya? Tapi memang yang paling tahu agama kan Rasulullah. Dan siapa yang paling takut kepada Allah? Tidak ada yang paling takut kecuali aku. Sebab Rasulullah kan kenal dengan Allah lebih dari yang lain. Tetapi aku sholat malam itu, aku juga tidur. Aku saum dan aku juga berbuka. Jadi tidak selamanya saum. Siapa yang tadi yang bicara tidak akan menikah?
saya menikahi istri-istri. Ini maksudnya justru saya menikah, istri saya banyak. Nah begitu. Saya teh para ibu dangukeun. Itu dari bapak-bapak, tapi bapak-bapak mah sapotong eta teh. Bahwa poligami teh sunah. Eta dalieuna teh. Da teu ararapaleun. Ngan apaan teh eta we sapotong. Sebab sabda Rasul begini, siapa yang tidak suka sunnahku ini, faman rogiba an sunnati falaisa minni, dia bukan orang Islam. Nah, sampai begitu. Jadi ibu-ibu hakatna mah tilu teteh. Muka hiji tahajud unggal wengi. Muka dua sering saum sunat. Nah, baru yang ketiga itu menikah lagi. Hari ieu Mas, tahajud tara, saum tara. Itu teh sunah Nabi teh tilu tadi dalam hadis itu. Ieu menikah lagi teh sunah. Contohnya apa itu ya? Gitu. Tapi ibu-ibu harus hati-hati kalau suami setiap malam tahajud. Banyak saum. Jadi tinggal hiji deui. Tapi poligami itu ya ta'adud istilah ta'adud zuaj. Itu ada tilu syaratna teh Pak, Bu. Gitu. Ini kayak bapak-bapaknya sebetulnya 3 tapi saya tambah jadi 4. Yang pertama dia hafal surat An-Nisa. Apa itu? Ya sekurang-kurangnya bab eta bab pernikahan. Itu kan bab pernikahan dari ayat 1 itu. Ya salah. Termasuk bab warisnya. Apa eta? Pemita apa Pak atau salah mundurkan diri. Yang kedua, dia pernah menjadi pemimpin idola yang berbuat adil sehingga tidak usah kampanye, dia menyatakan tos tong aya pemilihan lah cenah. Tos si bapak deui lah sahambur-hambur cenah. Berarti dia dalam kepemimpinannya berlaku adil. Kan yang penting mah adil. Yang ketiga ini Ustaz Abdul Rahman ini yang berbicara. Ustaz Abdul Rahman KHE dan Ustaz Abdul Rahman profesor, sama itu. Yang ketiga dia orang kaya yang banyak rumahnya. Ade tah. Nah. Jadi apa ayat-ayat surat An-Nisa nah, yang kedua itu menjadi pemimpin yang adil, yang ketiga banyak rumahnya. Sebab ada kasus tidak punya rumah poligami teu boga duit. Kalau banyak rumah kan banyak uang, teu boga duit. Istri pertama mau melahirkan tidak punya uang, terus ditagih kontrakan, budak negeri, gitu Dan saya tambahkan satu lagi, masih muda. Ada 50 kali itu malah entong kawatos. Nyanyi sama. Aya nu jujur. Jadi puh maneh. Jadi apalagi sunat 60-nya eta fokus saya ke akhirat. Fokus ke akhirat. Artinya begini, saya punya cita-cita. Pan istilahna teh di Bandung ka Soreang, Buah Batu, Dayeuh Kolot. Banyaran teh. Di Banyaran ka Soreang, panasaran teu ka Sorang, ka Bandung ka Dayeuh Kolot, ek nyanung ka Bulu Kolot. Apokana mah eta mah nu apa teh eta na unggul. Jadi artinya begini, kalau sudah melaksanakan sunnah Rasul itu saum ya diantaranya sholat dan menikah. Tapi kalau di kita pada saat sekarang justru ingin mengurangi sunnah Rasul. Kalau dulu pada zaman sahabat ingin menambah, tapi di kita juga ada yang menambah. Asa teu ieu cenanya salat teh asa kurang, makanya ditambah lagi gitu. Ya. Tambah dengan perbuatan bid'ah.
Jadi kalau tidak mengucapkan usolli itu asa kurang mantep cenah gitu. Nah, itu tambahan-tambahan seperti itu. Jadi memang banyak orang yang tidak puas. Tapi masalahnya bukan tidak puas, Allah dan Rasulnya mengetahui ini yang terbaik. Misalnya buka maghrib jam 6, wah ingin tambah pahala isya gitu. Padahal itu durhaka itu. Durhaka kalau disengaja. Seharusnya buka itu kan maghrib. Selanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi tidak boleh ada orang yang saum misalnya bulan Sya'ban penuh 1 bulan. Itu hukumnya haram. Jadi harus buka gitu. Hari urang mah kebanyakan bukanya daripada saumnya. Jadi tidak boleh ada yang saum sebulan penuh kecuali Ramadan. Itu sunnah Rasul. Jadi kalaupun ada juga misalnya orang ibu-ibu yang kodok gitu, ya harus buka sajalah, jangan terus-terusan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihatnya dalam 1 bulan yang lebih banyak siamnya daripada bulan Sya'ban. Dan saya tidak lihat dia saum di 1 bulan yang banyak saumnya kecuali bulan Sya'ban. Sya'ban teh iraha. Satu ajan Ramadan. Urang menyebutkan terwah. Sebab ada kepercayaan arwah itu dari arwah pada bulan Sya'ban itu diangkat arwah teh ka luhur. Padahal setiap meninggal juga sudah diangkat arwah. Sehingga ada orang yang saum nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban itu dalil-dalilnya dhaif. Bahkan ada sholat nisfu Sya'ban. Banyak macamnya, diantaranya 50 rakaat atau 2 rakaat, 1 rakaatnya mengucapkan baca qul nanti 50 hiji. Jadi perlu dihitung pakai strike hiji tak gitu. Namanya sholat gitunya. Urang mah atoh teh. Untung doib keur mah hoream cenah. Hoream saum. Sya'ban itu kada apa ya. Wajib ini hafalnya, saya sudah menjelaskan sini, wajib hafal nama bulan di Hijriyah. Sebab di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. At-Taubah ayat 36, ya kita mengingatkan lagi. Di Sya'ban kalebet. At-Taubah surat 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, tadi. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
Ini harus diketahui 4 bulan teh bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Atau menghitungin dari Dzulqa'dah, ngarempet eta Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab bulan keberapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadi Tsaniyah, Rajab 7, Sya'ban 8, Ramadan 9, 10 Syawal, dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan sekarang bulan Jumadil Ula. Jumada. Kalau yang miwarang sahanya Jumada. Saya puntennya ya amanakna di luhureun Pak Haji ditingali Jumada rakantos kabungkul ditingali teteh. Tah eta harokatna di luhur dihanap Jumada itu. Katingal kalinya. Abi mah apa saya katingal. Jumada dah, Jumadi mah urang Tegalaga. Nah, Jumada tapi bolehlah di urang mah nya rek Jumadi oge. Boleh. Yang jelas yang sahih itu Jumada Ula. Ya anu mesa sebreker teh aya sebreker ayo cenah gitu. Padahal anu resmi sana sebreker. Shock breaker penahan kejut itu. Tapi daripada teu payu sok. Teu aya cenah. Di mana-mana ge mau aya sebreker mah. Nah. Kita kembali lagi ke sini bulan Sya'ban. Mengapa bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu sebagai latihan. Nah, ini hikmahnya. Latihan sehingga bulan Ramadan terkaget. Sebab yang kaget siapa biasanya? Yang kaget itu perut. Dikarenakan biasa makan siang, kemudian esoknya saum. Makanya di kita suka di sekolah libur teteh. Libur awal saum. Libur awal Ramadan, oke libur di akhir Ramadan, di urang mah gitu. Tetapi tidak boleh hari ini saum di akhir Sya'ban, kemudian besoknya saum. Itu kan yang kemarin begitu ya. Tidak boleh Ramadan itu saum Ramadan diawali dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali memang biasa dia itu melaksanakan siam sunat Senin Kemis misalnya. Kebetulan hari Senin dan hari Selasanya tanggal 1 itu boleh. Itu berarti bulan Sya'ban. Dan jangan sampai bulan Sya'ban itu penuh 1 bulan. Yang kedua, banyak orang yang membayar qada pada bulan Sya'ban, terutama ibu-ibu. Tetapi sebetulnya boleh. Tahun ini belum terbayar, we tahun asa puguh alasan anak. Maaf ya, ini kan 1 bulan nipas kan habis melahirkan, rek mayar, kiraku nipas deui harunya. Hadis nomor 702. An Abi Dzarrin. Abu Dzar ini orang miskin. Saya tidak tahu itu, sebab tidak ada keterangan. Miskin, bahkan ada kemungkinan
beliau ini mempunyai kelemahan yang lain, sehingga Abu Dzar ini pernah meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Itu yang terkena itu. Jabatan yang diminta adalah mengurus anak yatim. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Dzar, sesungguhnya jabatan ini adalah amanat. Dan amanat itu adalah penyesalan di hari kiamat. Kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Karena dipilih, nah dia mempunyai suara terbanyak. Nah, kemudian dia berhak menjabat itu. Tetapi apabila dipilih, ada kecurangan dalam pemilihan itu. Kan sekarang sudah ada kecurangan. Tas dugi ka Bapak biasa cecen. Ke Jawa Tengah ke Pangandaran maatos. Itu ada satu capres. Wah, nepika masyarakat nanya kieu, ieu duitna ti mana cenah? Nah, sebab untuk baliho saja itu satu baliho sakitu teh Pak karena tanu alit 60 ka 60 eta teh 100.000. Encan masangna. Encan makuna, encan awina. Andaikan ada yang curang, kemudian dia jadi, maka itu adalah penyesalan di hari kiamat. Nah, kata Abu Dzar, abdi mah ditawisan oge. Tapi ada dalilnya, kita minta jabatan tuh boleh. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan yang mengemukakan mimpi raja teh, beliau menyatakan kabulogna mah ku abdi we cenah. Kayak Nabi Yusuf teh sebagai kabulog teh. Kabulog teh naon? Ya, badan usaha logistik ya, sebab harus mengatur nanti akan ada 7 tahun panen besar, 7 tahun paceklik. Kemudian Abu Dzar ini sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang lain bisa ibadah, saya bisa ibadah. Misalnya begini, ketika diwajibkan sholat, mereka sholat, saya juga sholat. Ketika diwajibkan saum, mereka saum, saya juga saum. Tapi ketika ada syariat zakat, infak, sedekah, nah saya tidak bisa. Kurban saya tidak bisa, apalagi untuk ibadah haji saya tidak bisa, saya tidak dapat melakukan itu karena ini kaitannya dengan harta. Sedangkan Paduka menyatakan satu hari harus 360 kali sedekah. Bagaimana mungkin saya dapat melaksanakan itu? Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya takbir, tasbih, tahmid, tahlil itu adalah sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang lain itu adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Kemudian nah kata Rasulullah, mendatangi istrimu itu adalah sedekah. Nah, eta sahabat yang lain bertanya, nyaan itu siga itu percaya ka Rasulnya? Nyaan cenah gitu. Nah, kata Rasulullah, bagaimana kalau kamu menempatkannya di tempat yang tidak halal? Wah, itu kenging atuh cenah. Bukan tempatnya, wah itu haram. Iya, kalau menempatkan bukan tempatnya haram, kalau pada tempatnya itu adalah berpahala. Jadi engke mah bapak-bapak ahli pangaosannya nawisan teh bilih bade nampi sedekah. Nah, itu. Maknya itu tadi wae sedekah. Jadi sedekah itu menggembirakan orang lain. Jangan sampai yang lain tidak gembira, menggembirakan orang lain. Nah, ini banyak tentang Abu Dzar itu. Katanya begini, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kami. Nah, kami di sini itu siapa? Ya, yang seperti Abu Dzar itu. An-nasuma minasyahri salasata ayamin, agar saum atau siam dalam 1 bulan itu 3 hari.
salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarah, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Mengapa ada perintah amarona? Dan ini bukan hanya kepada Abu Dzar, juga kepada Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah itu orang yang tidak punya pekerjaan, ngorek kucing atuh. Tapi beliau mempunyai tugas dari Rasulullah SAW untuk menghafal hadis. Nah, kata Abu Hurairah kemudian kepada yang lain, saum 3 hari, witir jangan dilewatkan. Satu lagi apa? Saum ya, 3 hari tiap bulan. Kemudian witir, astagfirullahaladzim. Nah, apa? Jumat? Salat duha, ya, salat duha. Salat duha 2 rakaat itu. Dan itu perintah kepada orang miskin. Tapi jangan begini. Abdi mah sedekah nah, wan tadi cenah atuh salat duha. Eta mah jelema koret. Jadi orang yang sempat duha itu ya, karena tidak punya pekerjaan dan kesibukan. Rasulullah kan jarang. Sebab beliau punya kesibukan. Yang tidak sibuk mah cicing di imah tibatan nonton sinetron. Ya. Saum, tapi nanti kalau saumnya itu juga kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Seorang perempuan itu tidak boleh saum tanpa izin suami. Karena itu, nah ayah kalendernya Pak Haji, kalendernya ayah kena di Pak Haji, ditinggali itu. Abdi mau bade saum udah kaliwat wae cenah. Nya da teu ningali kalender. Nah, kalender ti pasantren mah aya tanggal 13, 14, 15 begitu. Insya Allah sekarang kalender tidak ada masalah. Tidak akan berbeda dengan yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oh iya, ini ada pertanyaan. Ustaz, upami dina tasahud awal aya anu bacaanna mung dugi ka syahadat. Memang ada dalilnya sampai syahadat ya. Tetapi ada dalil yang lebih sahih itu sampai salawat. Sampai salawatnya fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan ada dalil doa di tasahud awal. Jadi berdoa itu bukan hanya tasahud akhir, tapi tasahud awal juga boleh berdoa. Jadi kalau syahadat itu dalilnya belum sempurna, harus sampai pada salawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.